Baik, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan masih, yaitu tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka ya. Baik, sebelum masuk ke definisi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang sketsa atau grafik yang menunjukkan beberapa titik maksimum maupun minimum ya. Ngasal saja, misalkan saya punya grafik seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, nah, kita bisa lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari titik maksimum ya, titik maksimum. Nah, kemudian yang bawah ini termasuk titik minimum ya. Nah, kemudian kita akan jumpa lagi titik yang menggunung di puncak yaitu titik maksimum ya. Maksimum, kemudian ada lagi yang di bawah, maaf. Lalu ada lagi yang di bawah lembah yaitu adalah minimum. Oke. Kemudian kita akan jumpa lagi di sini titik maksimum. Nah, maksimum. Kemudian kita jumpa lagi di sini titik minimum di ujung ya. Oke, minimum. Oke. Nah, baik. Eh, sekarang kita akan identifikasi dari batas awal sampai akhir mana yang kategori lokal dan mana yang global ya. Nah, maksimum global itu hanya ada satu di sini yaitu titik yang paling tinggi ya. Oke, berarti ini maksimum global. Oke. Nah, ini maksimum global. Kemudian titik yang paling rendah dari awal sampai akhir ini disebut dengan minimum global. Oke, minimum global. Nah, di tengah-tengah ini adalah minimum lokal, ini maksimum lokal, ya, ini maksimum lokal, dan ini minimum lokal. Nah, sekarang kita identifikasi apa bedanya global dengan lokal. Nah, kalau global itu secara keseluruhan dari batas awal sampai akhir yang paling tinggi adalah maksimum global, yang paling rendah adalah minimum global. Sedangkan untuk maksimum lokal adalah titik yang tinggi terhadap atau relatif terhadap daerah sekelilingnya ya. Oke, untuk tertentu saja. Nah, ini minimum lokal. Ini maksimum lokal dan ini minimum lokal. Baik. Nah, setelah kita memahami tentang grafik maupun atau sketsa yang saya barusan buat, nah mari kita beranjak ke definisi. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kemonotonan ya? Nanti kita akan ketahui apa sih hubungan maksimum minimum dengan kemonotonan. Baik, langsung saja definisi kemonotonan ya. Di materi sebelumnya saya telah menjelaskan tentang kemonotonan dan kecekungan. Silakan bisa dilihat kembali di video sebelumnya ya. Nah, misalkan S itu daerah asal F yang memuat titik C ya. Oke, misalkan S adalah daerah asal F yang memuat titik C ya, bisa jadi seperti ini misalkan. Oke, S adalah daerah asal fungsi F yang memuat titik C. Nah, oke, misalkan ini C, S itu adalah bagian domainnya ya, daerah asalnya. Oke, S ya dari awal sampai ujung sampai akhir. Nah, kemudian ada 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah FC itu titik maksimum lokal dari F. Oke, FC itu maksimum lokal dari F. Nah, misalkan F-nya fungsinya seperti ini. Set, ya. Nah, FC itu maksimum lokal dari F jika terdapat suatu interval A sampai B yang memuat C. Ya. Jadi, ada suatu interval atau batas-batas ya, misalkan A, Oke, sampai B ya. Nah, yang memuat titik C. Oke. Nah, sehingga FC, nah di sini kan ini kan fungsi F ya. Maka ini FC kan karena nilai F untuk di titik C. Nah, sehingga FC nilai maksimum dari F pada pada interval AB ya irisan S. Artinya S itu kan dia
keseluruhan ya, semesta, maksudnya semestanya kan, keseluruhan. Sedangkan AB adalah interval terbuka, ya, interval terbuka AB. Ingat, kalau interval terbuka seperti ini, maka A dan B-nya tidak termasuk. Ya. Nah, seperti ini definisinya ya. Jadi FC itu disebut maksimum lokal dari F jika apa? Jika terdapat suatu interval atau batas-batas AB yang memuat titik C sehingga FC adalah nilai maksimum dari fungsi F untuk interval tersebut, untuk A sampai B. Nah, seperti yang saya jelaskan di sketsa ini bahwa yang namanya lokal itu adalah untuk daerah tertentu saja, paham? Jadi dalam hal ini adalah hanya daerah interval A sampai B saja lokalnya itu ya. Sehingga ini adalah titik maksimum lokalnya. Oke. Nah, ini adalah maksimum otomatis FC di sini adalah maksimum lokal. Oke. Oke ya. Baik, next selanjutnya untuk poin yang kedua. FC itu disebut minimum lokal dari fungsi F jika terdapat suatu interval AB. Nah, lagi-lagi kita sketsakan misalkan ya, ada suatu interval AB, interval terbuka. Nah, sesuai dengan judul kita, ekstrim pada interval terbuka ya. Ekstrim itu bisa berupa maksimum maupun minimum ya. Nah, FC disebut minimum lokal dari fungsi F jika terdapat suatu interval A sampai B ya dibatasi yang memuat titik C, misalkan ini C-nya gak masih di tengah ya, saya coba C-nya simpan di tengah supaya memudahkan untuk visualisasi. Sehingga FC nilai minimum dari fungsi F, oke, pada interval AB ya, irisan S. S itu adalah semesta awal sampai ujung ya, yang kita nggak ketahui ujungnya. Nah, ini adalah contoh sketsanya seperti ini. Nah, FC minimum lokal dari fungsi F jika terdapat suatu interval AB. Oke, nah ini FC-nya nilai, ini adalah nilai FC. Ya, jika terdapat suatu interval AB, ya. Nah, ini artinya adalah lokal, ya. Lokal, oke. Yang namanya global berarti S kan, berarti nilai misalkan FC itu minimum secara global kalau batasnya sampai S, semesta keseluruhan. Tapi kalau dibatasi oleh interval A sampai B, maka dia minimum lokal ya. Oke, paham ya, gampang. Baik, satu lagi yang poin yang ketiga bahwa FC ya, FC nilai titik ekstrim lokal, maaf, nilai ekstrim lokal jika berupa maksimum lokal atau minimum lokal. Oke. Nah, yang disebut dengan nilai maksimum lokal maupun minimum lokal itulah ekstrim lokal ya. Oke. Ya, gampang. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah eh, tentang teorema uji turunan pertama. Ya. Baik, untuk teorema uji turunan pertama, nah sebelumnya pasti teman-teman sudah tidak asing, ini sudah dibahas waktu SMA dulu ya. Kalau turunan pertama itu kita bisa menentukan apa namanya maksimum maupun minimum ya, itu sama dengan 0. Oke ya, kalau dulu. Nah sekarang kita akan bahas dari segi teorema uji turunan pertama untuk materi ini ya. Misalkan f continue pada interval terbuka ya. Nah, continue ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Itu artinya apa? Itu nyambung ya, nyambung. Dari si grafiknya itu nyambung disebut continue ya. Continue pada interval terbuka yang memuat titik kritis C. Oke. Nah, yang dimaksud dengan titik kritis silakan coba cari lagi ya di materi sebelumnya bahwa titik kritis itu ada 3. Nah, baik, ini ada 3 poin. Jika f aksa yang lebih besar dari 0 untuk setiap x dalam A sampai C, oke. Nah, dan f aksa yang x lebih kecil 0 untuk setiap x C sampai B lanjutannya, maka FC nilai maksimum lokal dari F. Oke, kita visualisasikan supaya kebayang ya. Untuk poin yang pertama ini kita visualisasikan. Nah, misalkan kita punya batas nih A sampai B nih ya, A sampai B. Nah, kemudian ada C ya, seperti penjelasan sebelumnya ya. Maaf. Oke, seperti ini ya. Nah,
seperti ini. Nah, jadi jika f aksen x lebih besar dari 0, artinya apa? Naik, ya kan? Naik, oke, naik. Kita sudah bahas tentang kemonotonan dan kecekungan. Kalau f aksen lebih kecil 0, lebih besar dari 0, maka naik, ya. Jika f aksen lebih besar dari 0 atau f naik untuk setiap x dalam A sampai C, oke, A sampai C naik, naik, ya. Nah, dan f aksen x lebih kecil 0 atau dia turun, monoton turun, ya, untuk setiap x dalam C sampai B, lanjut C ke B, oke, turun, set, turun nih, tes. Nah, maka fc adalah maksimum lokal. Oke, ini jelas. Ini adalah maksimum lokal, ya. Ini naik, ini turun. Oke, paham, ya. Nah, kemudian poin yang kedua, jika f aksen x lebih kecil 0, artinya si f-nya kurvanya monoton turun. Oke, kita sketsakan terlebih dahulu interval terbuka A sampai B, ya. Kemudian saya dapat ada C di sini. Jika f aksen x lebih kecil 0 untuk setiap x dalam A sampai C, artinya f itu kurvanya monoton turun dalam A sampai C. Oke, A sampai C turun, seret si f-nya, ya. Kemudian, oke, kemudian f aksen x lebih besar dari 0 atau naik, ya, naik. Naik untuk setiap x dalam C sampai B. C sampai B naik, habis ke C naik lagi. Naik, ya. Maka FC adalah minimum lokal dari F. Oke. Nah, ini FC-nya. Oke. Ini disebut dengan maksimum lokal dan ini disebut dengan minimum lokal, ya. Oke. Oke. Nah, yang ketiga, f aksen F bertangga sama pada kedua pihak C. Oke. Nah, bertangga sama artinya begini. Berarti saya sketsakan ada dua kemungkinan nih. Interval terbuka, ya, A sampai B, ya. Misal seperti ini C, ya. Nah, bertangga sama artinya gini. Ini kalau f aksen x-nya lebih besar dari 0, ya, untuk apa? Untuk A sampai C, kemudian f aksen x-nya lebih kecil 0. Maaf, tandanya sama, ya. Tanda sama, berarti lebih besar dari 0 juga untuk C sampai B. Ya. Artinya dia naik, habis naik ke C naik lagi. Nah, ini maka FC bukan ekstrim lokal, ya. FC bukan ekstrim lokal. Oke. Nah, kemudian kasus yang lain, contoh yang lain adalah kita sketsakan lagi A sampai B. Nah, jika tandanya sama namun turun, ya, f aksen x lebih kecil 0 untuk interval A sampai C, kemudian disambung lagi f aksen x lebih kecil 0 lagi untuk interval C sampai B, ya. Berarti dia turun, habis turun ya turun lagi, habis turun melewati C turun lagi. Nah, maka ini yang disebut dengan FC bukan ekstrim, ya, bukan ekstrim lokal. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang uji turunan kedua, ya. Misal f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval yang terbuka AB. Oke. Apa maksudnya nanti, ya? Saya sketsakan yang memuat titik C. Misalkan f aksen C-nya 0 nih, ya. F aksennya ya, C-nya 0. Nah, begini. Yang dimaksud dengan f aksen C sama dengan 0, kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa itu adalah titik stasioner, ya. Titik stasioner, yaitu titik di mana titik itu mencapai titik puncak atau lembahnya, ya. Seperti ini untuk di maksimum atau di minimum itu seperti ini, ya. Oke, ya. Nah, kemudian ada dua poin sebagai penjelasan dari kalimat yang pertama, yaitu jika, ya, jika f double aksen C-nya lebih kecil 0, maka FC adalah merupakan nilai maksimum lokal F. Oke. Seperti ini maksudnya, ya. Nah, tadi sebelumnya maksimum lokal itu seperti ini. Oke. Nah, maksimum lokal seperti ini sudah kita jelaskan. Ini untuk interval A sampai B, ya. Yang ini C. Nah, ini adalah maksimum lokal.
Nah, titik ini adalah titik di mana tidak ada pergerakan ya, naik apa maupun turun, tapi dia stasioner, diam. Ya, inilah f aksen C sampai dengan 0 maksudnya ya. Nah, kemudian uji turunan kedua, ya, kalau f double aksen C-nya lebih kecil 0, ya, maka itulah yang disebutkan maksimum lokal. Nah, ini pasti turunannya lebih kecil dari 0 ya. Oke. Nah, mungkin bisa apa namanya? Diberi contoh ya. Diberi contoh misalkan ada suatu fungsi ya. Fungsi misalkan fx sama dengan min x kuadrat ya. Nah, kita akan coba cari nih di titik 0 ya, ketika x-nya 0 ya. Ketika x-nya 0. Oke. Nah, maka kita bisa lihat bahwa untuk turunan pertama ya, f aksen x itu adalah min 2x, kemudian kita substitusikan f aksen 0 sama dengan 0. Nah, kemudian jelas ini adalah titik stasioner ya. Stasioner. Kenapa? Karena sama dengan 0 ya. Oke. Nah, maka kalau kita turunkan lagi yang kedua, double aksen itu sama dengan negatif 2 ya. Nah, sesuai penjelasan yang pertama, maka ketika f double aksennya negatif, maka disebut maksimum lokal ya. Dan syarat tentunya ya f aksen C-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah yang memenuhi f aksen 0-nya 0, dalam hal ini C-nya 0 ya, C-nya 0, f aksen 0-nya 0, dan turunan keduanya ya, kalau kita masukin 0 di sini, 0, turunan kedua ya tetap negatif 2, negatif. Maka ini adalah titik maksimum. Ya. Berarti seperti ini kan sketsanya. Nah, sketsanya seperti ini kan. Ya kan betul ya. Oke. Titik maksimum. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua, jika f double aksen C lebih besar dari 0, maka FC minimum lokal. Nah, ini sama ya, kebalikannya. Ini interval terbuka sampai B, ini C. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan, maaf, ini disebutkan titik yang tidak ada pergerakan atau stasioner, yaitu F aksen C-nya 0 ya. Maka ketika kita uji turunan kedua lebih besar dari 0, maka inilah yang disebut dengan minimum ya. Oke, ini maksimum ya. Nah, yang disebut lokal ataupun globalnya itu tergantung interval yang dibatasi ya. Maksimum lokal ataupun global. Oke. Nah, jadi rangkumannya sebetulnya cuma begini saja. Jika f aksen C-nya itu 0, turunan pertama di titik X sama dengan C-nya 0, maka inilah yang disebut dengan titik ekstrim ya. Ini ekstrim, kemudian bisa dibagi dua, yaitu ketika f double aksen C-nya lebih kecil 0, maka nilai itu adalah nilai maksimum lokal ya. Maksimum lokal dari f. Nah, kemudian jika f double aksen C-nya lebih besar dari 0, maka itulah nilai minimum lokal dari fungsi f. Oke. Nah, sekian untuk bahasan materi kali ini ya, mengenai dengan ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Sampai jumpa lagi.